Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Pengaruh Harga Outfit OOTD terhadap tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Pertama ada Brigita Amanda, lalu Kamila Mutia Azka, saya sendiri sebagai presenter di bagian awal ini, dan terakhir ada Najwa Surya Kencana. Mengapa kami mengambil topik ini? Karena saat ini OOTD atau Outfit of the Day bukan lagi soal fashion. Di kalangan mahasiswa, penampilan sering dikaitkan dengan rasa percaya diri, terutama ketika kita berinteraksi sosial, presentasi, atau sekedar hangout. Tapi pertanyaannya, apakah mahasiswa yang pakai outfit mahal otomatis lebih percaya diri? Atau justru kepercayaan diri tidak ada hubungannya dengan harga? Nah, oleh karena itu, tujuan penelitian kami ada dua. Pertama, untuk mencari tahu hubungan antara harga outfit dan kepercayaan diri. Kedua, untuk mengukur seberapa besar pengaruh harga outfit terhadap rasa percaya diri secara statistik. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami memerlukan alat ukur yang jelas. Variabel X yaitu harga outfit, kami ukur langsung menggunakan nominal harga rupiah outfit yang dikenakan responden saat mengisi kuesioner. Kenapa? Karena harga bersifat objektif dan terukur. Sedangkan variabel Y yaitu kepercayaan diri, kami menggunakan 10 pernyataan dengan skala 1-4. Kami sengaja tidak memakai skala 5 tanpa netral, supaya responden memilih setuju atau tidak setuju, bukan jawaban aman di tengah. Tujuannya supaya data lebih tegas dan tidak ambigu. Nah, seluruh pernyataan tadi kami bagi menjadi 5 pernyataan favorable positif dan 5 pernyataan unfavorable negatif. Kenapa ada pernyataan favorable dan unfavorable? Karena jika semua pertanyaannya positif, bisa jadi responden asal centang setuju. Tapi kalau ada pernyataan negatif, kami jadi bisa mengecek konsistensi jawaban. Lalu untuk scoringnya, scoring untuk pernyataan positif, sangat setuju dinilai 4, sangat tidak setuju dinilai 1. Jadi semakin dia setuju, semakin tinggi skornya. Lalu untuk scoring pernyataan negatif, sangat setuju dinilai 1, sedangkan sangat tidak setuju dinilai 4. Jadi semakin dia setuju dengan pernyataan negatif, maka semakin rendah juga skornya. Jadi pada akhirnya, semakin tinggi total skor, yaitu maksimal 40, semakin tinggi juga kepercayaan diri orang tersebut. Nah, ini penting karena hasil akhir akan kami korelasikan dengan harga outfit. Kami mengumpulkan data dari 30 mahasiswa dengan tentang harga outfit dan skor kepercayaan diri yang bervariasi. Dari data inilah nantinya akan kami olah dengan uji korelasi dan uji regresi parametrik di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke tahap uji normalitas. Dengan tahapan yang pertama adalah 1. Kita input datanya terlebih dahulu. Yang pertama, dimulai dari variabel. Kita masukkan untuk namanya adalah harga outfit dan juga skor kepercayaan diri. Kemudian untuk measure-nya, kita menggunakan scale dan untuk desimalnya kita gunakan 0. Kemudian untuk data view-nya, kita masukkan data-data angka pada slide sebelumnya ke dalam data view. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan kemudian explore. Kemudian, tahap yang ketiga adalah kita masukkan harga dan kepercayaan diri, skor percaya diri, ke kotak dependent list. Dan yang terakhir, kita pilih plots, lalu centang normality plots with test. Baik, untuk hasilnya bisa kita lihat pada gambar di slide berikut ini. Tabel tersebut menunjukkan hasil dari uji normalitas untuk dua variabel yaitu X dan juga Y dengan jumlah sampel atau DF sebanyak 30 orang. Nah, untuk aturan keputusan uji normalitas itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05.
maka data bisa dikatakan sebagai data normal. Bisa kita lihat karena pada tabel tersebut semua nilai signifikan Sapir-Whorf baik 0,016 maupun kurang dari 0,01 kurang dari 0,05, maka artinya data variabel X dan variabel Y tidak berdistribusi normal. Nah, untuk memperbaiki distribusi tersebut, agar bisa memenuhi asumsi analisis parametrik, maka kita harus melakukan adanya transformasi log. Transformasi log ini dilakukan pada kedua variabel dikarenakan data awal kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya untuk tahapan transformasi data dengan log, tahapannya adalah yang pertama kita klik menu transform, kemudian kita klik compute variables. Kemudian yang kedua kita isi target variabel dengan nama baru, dan kemudian yang ketiga di kotak numeric expression kita ketik rumus LG10 buka kurung nama variabelnya, kemudian tutup kurung. Nah, nama variabelnya ini satu-satu kita masukkan, yaitu harga, outfit, dan juga skor kepercayaan diri. Nah, kemudian setelah dilakukan transformasi log 10, kemudian diuji normalitas kembali, nilai signifikan pada tabel Sapir-Whorf untuk variabel harga outfit adalah 0,538 dan untuk variabel skor percaya diri adalah 0,137, di mana keduanya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari hal tersebut kedua variabel bisa dikatakan berdistribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas, tahapannya adalah yang pertama kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik means. Tahap yang kedua kita masukkan variabel pd underscore log yang sudah kita transformasi sebelumnya ke kotak dependent list, dan variabel harga underscore log ke kotak independent list. Kemudian tahap yang ketiga, klik option, kemudian centang test for linearity, lalu continue dan juga klik OK. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di gambar pada slide berikut ini. Untuk aturan uji linearitas, aturan keputusannya dikatakan linear jika nilai signifikan pada baris deviation from linearity itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel adalah linear atau asumsi linearitas terpenuhi. Kemudian, bisa dikatakan tidak linear jika nilai signifikan pada baris deviation from linearity itu kurang dari 0,05, maka hubungan antar variabel dianggap tidak linear. Diperoleh nilai signifikansi atau sig pada deviation from linearity sebesar 0,881. Karena 0,881 itu lebih besar dari 0,05 dan sig linearity 0,249 itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan terdapat hubungan yang linear antara harga outfit dan juga skor kepercayaan diri. Bisa kita simpulkan, asumsi linearitas dalam analisis regresi telah terpenuhi. Selanjutnya untuk uji korelasi, perumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harga outfit dan juga kepercayaan diri. Untuk H1-nya, terdapat hubungan yang signifikan antara harga outfit dan juga kepercayaan diri. Untuk tahapannya, yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik bifurcate. Tahap selanjutnya kita masukkan variabel harga underscore log dan pd alias percaya diri underscore log ke kotak variabel. Dan tahap yang ketiga, kita centang persen lalu klik OK. Untuk hasilnya kita bisa lihat di gambar slide berikut dengan dimana aturan keputusan untuk uji korelasi itu jika signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka kita menolak H0 alias signifikan. Tapi jika signifikan atau p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau t hitung kurang dari t tabel, maka kita menerima H0 alias tidak signifikan. Nah, untuk nilai Pearson correlation pada hasil sebesar 0,284.
Untuk interpretasinya, angka ini mendekati 0, yang berarti terdapat hubungan positif tetapi sangat lemah antara harga outfit dan juga kepercayaan diri. Skor kepercayaan diri. Semakin tinggi harga outfit, semakin tinggi skor kepercayaan diri, namun hubungannya sangat lemah. Kemudian untuk nilai signifikan to tell didapat nilai 0,129. Interpretasinya adalah karena nilainya 0,129 lebih besar dari 0,05, maka hubungan tersebut itu tidak signifikan. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harga outfit dan juga skor kepercayaan diri. Oke, setelah tadi kita sudah menghitung uji korelasinya, sekarang kita akan masuk ke uji regresi. Jadi, di sini aturan keputusannya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita akan menolak 0 jika p-value lebih kecil dari 0,05 atau t-hitung lebih besar daripada t-table. Lalu kita terima 0 jika p-value lebih besar daripada 0,5 atau t-hitung kurang dari t-table. Nah, perumusan hipotesisnya, H0, harga outfit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri. Lalu H1-nya itu, harga outfit berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri. Tahapan SPSS-nya, kita akan klik Analyze, lalu nanti sudah ada yang pilihannya, kita akan memilih Regression, lalu kita klik yang linear. Setelah itu, kalau sudah muncul kolom yang kecilnya itu, kita akan masukkan skor PD log ke kotak dependen dan harga log ke kotak independen. Setelah itu kita akan klik OK. Nah, setelah tadi sudah klik OK, di sini muncul nih semua hasil dari uji regresi. Jadi tabel ANOVA, koefisien, variabel enter atau remove, dan model summary-nya. Di sini bisa dilihat sendiri saja ya, teman-teman. Oke, setelah tadi kita sudah melihat tabel-tabel dari uji regresi, kita akan menginterpretasi hasil dari uji regresi. Yang pertama, kita akan menganalisis model summary-nya dulu. Di bagian ini, kita akan melihat seberapa besar variabel harga outfit mampu menjelaskan variabel skor kepercayaan diri. Tadi kita lihat nilai R-square-nya itu ada di 0,081. Nah, interpretasinya, nilai ini menunjukkan bahwa hanya 8,1% variasi pada variabel skor kepercayaan diri dipengaruhi oleh harga outfit. Cukup sedikit ya, itu bukan cukup tapi kayak sedikit banget. Jadi sisanya 91,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu setelah itu kita akan menganalisis tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi variabel skor kepercayaan diri. Tadi kita lihat nilai signifikansinya itu ada di 0,129. Interpretasinya, karena nilai signifikansi 0,129 itu lebih besar daripada 0,05, maka model regresi ini tidak signifikan. Artinya, variabel harga outfit tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel skor kepercayaan diri. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis tabel koefisien. Tabel ini menunjukkan angka untuk persamaan regresi. Tadi nilai konstannya atau A-nya itu ada 1,244, lalu nilai harga outfit atau yang B itu ada di 0,033. Nah, nilai signifikansinya tadi ada di 0,129 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara parsial. Persamaan regresi linear sederhana. Jadi rumus umumnya itu Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan output tersebut, persamaannya adalah log 10 tanda kurung PD sama dengan 1,244 ditambah 0,033 dikali log 10 harga. Nah, interpretasi persamaannya konstanta 1,244. Jika harga log 10 nilainya adalah 0, maka nilai skor kepercayaan diri log 10 adalah sebesar 1,244. Koefisien regresi 0,033. Setiap terjadi kenaikan satu satuan pada harga outfit atau log 10,
maka nilai skor kepercayaan diri log 10 akan meningkat sebesar 0,033. Koefisien bernilai positif, yang berarti hubungan keduanya itu searah. Semakin tinggi harga outfit, semakin tinggi juga kepercayaan diri. Namun, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, peningkatan ini nggak signifikan secara statistik. Jadi, kesimpulan akhirnya, data telah memenuhi asumsi normalitas dan linearitas, sehingga layak untuk dianalisis menggunakan statistik parametrik. Hasil uji korelasi menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara harga outfit dan kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, hasil uji regresi linear menunjukkan bahwa harga outfit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri. Dengan demikian, hipotesis penelitian atau H1 ditolak. Artinya, dalam penelitian ini, harga outfit tidak terbukti secara statistik memiliki hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan diri kepada mahasiswa. Nah, sekian dari presentasi kelompok 3. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!